Seorang anak muda ya. Ya. Gen Z. Wow, 2021 promosi. 2022 Premier Club Bangkok. 2023 promote to agency director. 2023 masih mempromosikan untuk satu AAB Associate ya. agency. Oke, saya undang teman-teman bangkit berdiri. Saya undang untuk Bapak Franklin. Oke, cek cek. Selamat pagi, champion. Apa kabar? Mantap banget ya. Ini panggungnya gimana ya? Saya berdiri di atas apa? Oh di atas ya. Oke oke. Boleh ini langsung materinya? Ya. Oh ya, boleh boleh duduk, boleh duduk. Oke, saya harusnya sharing bulan lalu apa 2 bulan lalu kalau nggak salah. Cuman waktu itu demo teman-teman, jadi diundur deh ke hari ini. Nah, tapi ada beberapa materi yang saya juga perbaruin lagi. Sebenarnya ini materi yang saya bawain itu buat persiapan saya tahun depan teman-teman. Gitu. Nah, thank you ya Komul untuk undangannya. Semoga hari ini apa yang saya sampaikan tuh bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, hari ini saya bukan mau ngajarin teman-teman, tapi cuman sharing aja, sharing cerita hidup saya, kenapa saya ada di bisnis ini. Nah, ini background saya teman-teman. Jadi saya itu backgroundnya teknik teman-teman. Kuliah mekatronik. Mekatronik apa sih ya? Kayak robotik teman-teman, sejenis robotik. Terus di Swiss German University di Serpong teman-teman. Kenapa saya ambil jurusan ini? Kedengeran kan ya? Oke, kenapa saya ambil jurusan ini teman-teman? Karena waktu saya SMA, mama saya ngomong, kuliah terserah mau kuliah apa aja, yang penting penjurusan harus masuk IPA. Gitu, mama saya ngomong gitu. Ya udah deh, nurut kan. Nah, setelah itu saya lulus SMA, saya pikir nanggung ya, udah kuliah, udah sekolah di IPA gitu ya, udah IPA capek-capek, PR-nya banyak, tugasnya banyak. Kalau kuliah bisnis, kuliah accounting kok kayaknya nanggung gitu. Akhirnya saya lanjutin ke teknik teman-teman. Walaupun sebenarnya saya nggak suka. Jadi kalau orang pikir, Franklin ya dia jurusan teknik senang nih ngutak-ngatik gitu ya, senang bongkar-bongkar. Enggak teman-teman, saya di rumah kalau lampu mati disuruh ganti aja saya bisa kesel teman-teman. Jadi saya bukan tipe yang suka bongkar-bongkar, tapi karena satu kata itu teman-teman, nanggung gitu. Akhirnya saya terusin. Terus singkat cerita lulus saya pikir nanggung ya. Iya nanggung nih udah kuliah susah banget soalnya teman-teman. Jadi waktu itu untuk dapat IPK di atas 3 itu juga setengah mati. Tugasnya juga kalau tadi baca gimana ya? Nih tugasnya aja bikin robot teman-teman. Jadi ini prototipe robot vakum yang kita lihat sekarang tuh. Jadi dulu kan belum ada. Nah waktu saya kerja praktek itu perusahaannya lagi develop si robot vakum itu. Nah kita buat jadi tugas akhir. Capek nih, begadang-begadang, habis duit banyak, nanggung deh, saya kerja deh. Nah kantor saya di seberang teman-teman, di Geraha Indramas. Itu di Geraha Indramas, saya kerja di perusahaan chemical lautan luas. Karena saya pikir udah capek-capek kuliah teknik, kerjanya teknik. Itu di pikiran saya. Jadi nanggung, terus saya berkarir lah di sana. Nah saya cukup
dibilang cukup beruntung karena pas saya masuk kebetulan jabatan atas saya kosong semua. Jadi saya betah di sana teman-teman sampai 4 tahun karena tiap tahun promosi. Itu tiap tahun promosi. Sama kayak di sini harusnya tiap tahun promosi ya teman-teman ya. Oke, terus singkat cerita ini pelabuhan terakhir saya di agensi saya sekarang di GPS. Oke. Nah, awal mula saya join Prudential teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat tadi background resmi saya kan kerja kantoran, tapi sebenarnya saya itu pengennya bisnis teman-teman. Jadi dari zaman saya SMA itu udah bisnis lah, bisnis jual baju, terus power balance juga pernah saya jual gitu ya. Terus macam-macam lah, saya banyak main online segala macam. Nah, waktu saya kerja kan terima gaji nih, dapat duit ya, dapat duit, udah duitnya udah lumayan, bisa saya pikir wah bisa bisnis serius nih, gitu. Akhirnya satu teman saya ada yang dia bisa jadi kaya lah karena bisnis ekspedisi teman-teman. Jadi kaya karena bisa ekspedisi. Terus dia habis itu ini teman lumayan dekat ya. Jadi kita ngobrol, dia jelasin saya persis kayak BOP gitu. Kalau BOP atau NBO jelasin jenjang bisnis Prudential kan gitu ya. Ini nanti lu sehari pokoknya kontak 2 orang ngobrol gitu ya. Terus closing nanti lu setahun promosi 3 tahun jadi agency builder terus income sekian. Nah sama saya digituin tapi versi ekspedisi teman-teman. Akhirnya saya wah bisa kaya nih dari bisnis ini nih gitu. Akhirnya saya jalanin. Ini saya pulang kantor kucel-kucel gitu ya. Ke garasi truk, ini truk pertama saya. Jadi kita kumpulin saya waktu itu joinan sama teman saya, semua duit yang saya tabung-tabung beliin truk. Akhirnya truknya beranak teman-teman. Truknya beranak dari 1 jadi 2 jadi 3. Nah, tapi saya mikir waktu itu, wah capek banget ya. Waktu itu pulang kerja, saya nggak nikmatin teman-teman duitnya. Jadi karena kan setiap ada duit kita harus pikirin apa. Waktu itu saya harus mikirin truk itu ada bannya teman-teman, bannya mahal. Belum kalau dia kecelakaan, belum kalau ada part yang rusak. Jadi omset masuk banyak nggak banyak teman-teman gitu. Cuman balik lagi duit itu habis buat perawatan truk. Kalau truknya nggak rusak, duitnya kita harus beliin buat truk lagi. Intinya duit itu nggak akan masuk ke kantong saya teman-teman. Nah saya jadi melihat wah sampai kapan ya? Sampai kapan? Jadi ini truk yang ini teman-teman kontainer yang belakangnya ada box kontainer itu. Nah saya waktu itu mikir saya kan dari istilahnya kalau kita ngomong perintis ya teman-teman ya, bukan pewaris gitu ya. Nah jadi saya pikir ini bisnis bagus banget kalau orang ini memang dia udah punya bisnis lain gitu. Jadi saya menyimpulkan terakhir di situ. Kenapa nggak cocok buat saya yang mau membangun bisnis? Kenapa? Karena sampai kapanpun saya nggak akan nikmatin duitnya gitu. Jadi itu simpulan terakhir saya. Nah sambil paralel teman-teman, ini istri saya. Ini istri saya namanya Jessica. Saya ketemu dia di kantor. Jadi Kinlock, kantor yang ini ya, kantor yang chemical ya. Saya di bagian project, dia di bagian accounting gitu. Nah, kita kan dapat asuransi kantor nih. Teman-teman, dapat asuransi kantor terus suatu hari dia sakit lah usus buntu. Usus buntu dia itu lihat tuh. Ini mau operasi loh, masih tanda tangan dokumen segininya gitu loh. Jadi dianterin tuh. Jadi nggak bisa cuti teman-teman. Dia itu waktu sakit benar-benar supir kantor tuh bolak-balik teman-teman. Ngantar dokumen, ngantar apa. Jadi dia nggak bisa istirahat. Bahkan sampai menit-menit sebelum dibius ya. Dia itu masih buka laptop teman-teman buat approve. Nah, ini salah satu titik balik saya kenapa saya memilih untuk bergabung di bisnis asuransi teman-teman. Nah waktu itu belum tepuk tangan teman-teman. Ini masih mikir-mikir waktu itu. Nah jadi kita pikir kita dapat asuransi kantor, tapi teman-teman tahu ya asuransi kantor kayak apa. Jadi alhasil kita nombok
setengahnya lah, setengahnya nombok. Terus kita pikir, wah nggak bisa nih kayak begini nih. Kita mesti cari asuransi pribadi nih. Nah kebetulan waktu di periode sebelum sakit ini sama pokoknya di antara dua ini nih ya, di sini nih, itu saya sebenarnya udah pernah di prospek teman-teman. Saya udah pernah di prospek. Jadi udah tahu kartu PPH Plus waktu itu sesuai tagihan, saya udah tahu. Cuman saya pikir, aduh, duit semua lagi keserap nih di sini. Nanti saya pasti ambil, gitu. Terus kejadian, nah, tapi saya udah tahu nih, oh produknya bagus. Akhirnya saya ngomong sama istri saya, kamu cari deh agent, karena waktu itu teman saya nggak ada yang agent. Ada cuman nggak deket, jadi saya memilih teman-temannya dia. Akhirnya saya memilih leader saya nih, ini namanya Yohanes, leader saya. Kayak katanya pernah sharing juga ya di sini ya. Ada yang pernah lihat dia sharing? Oke. Dia waktu itu brandingnya di Instagram kuat banget teman-teman. Jadi waktu itu kita milih dia. Singkat cerita ketemu. Nah, yang di sini ada acara BOP nggak? BOP NBO ada kan? Nah, waktu itu jadi dia bilang, saya bilang janji temu deh sama dia gitu. Kita loh yang inisiasi loh. Janji temu mau ngomong asuransi. Dia bilang, oh boleh, datang aja ke kantor hari Sabtu. Nah, kalau teman-teman sini kan senyum-senyum kan. Tapi kan kalau saya nggak pernah tahu dunia asuransi, ya oke lah Sabtu. Saya juga lagi nggak ngantor. Ketemu aja di kantor gua, dia bilang gitu. Ya kan? Nah, saya nggak ada perasaan curiga teman-teman sama sekali. Saya pikir, oh ya udah oke lah di kantor lebih enak ngobrolnya gitu kan daripada ketemu di luar mungkin banyak distraksi gitu ya. Saya datang, waktu itu saya ingat banget acara Agustusan teman-teman. Jadi kantor lagi lomba tuh, lagi main lomba. Nah, Yohanes ini dia lagi tugas jadi MC. Jadi otomatis dia nggak menyambut saya lah, gitu. Jadi saya datang kucuk-kucuk, tau nggak? Saya langsung ditaruh di kelas NBO teman-teman. Terus kelas NBO-nya ini nggak ada pintu nih, pintunya di belakang sana. Terus agak lebih padat, saya langsung ditaruh di tengah. Jadi saya datang telat 10 menit. Telat 10 menit kebetulan di tengah kosong. Jadi saya langsung ditaruh di tengah. Udah NBO. Ya udah, saya dengerin. Sebenarnya waktu itu saya tahu kalau agen asuransi itu duitnya banyak, teman-teman. Jadi, ini mundur lagi ya teman-teman, maju mundur nih ceritanya. Jadi waktu saya baru kerja, belum ada gini-ginian ya, waktu saya baru kerja, baru lulus tahun pertama, masih senang dengan kerjaan, teman saya prospek saya teman-teman. Prospek saya bawa leadernya. Saya lihat, wih, keren amat nih leadernya, kinclong gitu ya, terus bawa Mercy waktu itu teman-teman. Jadi saya udah tahu, oh agen asuransi duitnya banyak gitu. Tapi waktu itu dia fokus sama mama saya, nggak fokus rekrut saya. Jadi sebenarnya selama hidup saya pernah mau coba direkrut 2 kali. Sekali juga di sini teman-teman, yang dia prospek saya tentang PPH Plus kali. Dia itu setelah saya flashback, dia itu sebenarnya mau ngerekrut saya, tapi dia bilang dia tuh selalu kasih hint gitu loh di Prudent. Dia bilang gini, gue dapat di Prudent lumayan loh gitu, ada 10 juta gitu. Terus waktu itu lu kalau mau ketemu aja sama leader gue gitu, dia bilang. Terus saya pikir, lu ngapain ketemu sama leader lu, nggak ada kepentingan. Ya maksudnya bagus, dia dapat 10 juta. Nah tapi dia nggak cerita ini satu teman-teman, dia nggak cerita, dia nggak bilang kalau lu juga bisa loh. Dia nggak ngomong kata-kata itu. Jadi pada saat dia ngomong, oh gue begini, ya dia juga waktu itu masih agent ya. Oh begini. Saya nggak nangkep, otak saya nggak nyampe teman-teman kalau dia berusaha merekrut saya. Jadi pas dia ajak saya ketemu leader ya saya males lah, gitu. Tapi kalau dia berani cerita jenjang karir, gitu ya. Kalau dia berani ngomong langsung sama saya, maksudnya nggak usah, oh nanti ketemu leader saya. Tapi dia berani ngomong, menurut saya terjoin sama dia waktu itu. Dan orangnya ternyata satu kantor sama saya, gitu. Satu kantor. Tapi dia masih sampai sekarang masih agent teman-teman. Karena ini dia selalu bilang begini teman-teman. Maksudnya ini bukan ngejelek-jelekin, tapi ini biar jadi contoh aja ya. Dia bilang, oh
gua mah di Pru bukan nyari duit gitu. Dia selalu ngomong gitu, gua mah terima orang asuransi kalau orang nyari gua gitu. Nah itu jangan jangan keluar dari mulut kita teman-teman. Itu akhirnya sampai sekarang nih masih agent teman-teman. Kalau ditanya mau nggak dia promosi, pasti mau, siapa yang nggak mau. Tapi karena dia ada pride teman-teman, memang dia dari keluarga yang oke berada, tapi menurut saya pride itu sangat menghalangi dia untuk dia bisa maju gitu. Jadi bilang, oh enggak lah, gua mah nggak jual kesehatan, gue cuma jual kritis sama jiwa gitu. Ada nggak pikiran-pikiran gitu? Kalau ada, nasabah kesehatannya kasih saya ya. Gitu. Itu kata-kata yang keluar teman-teman. Jadi sehingga bisnisnya bantet, gitu loh. Bisnisnya jadi bantet di asuransi, gitu. Nah itu intermezzo aja ya tentang teman saya itu. Jadi saya udah tahu agen asuransi banyak duit, tapi saya nggak tahu kenapa duitnya bisa banyak. Nah di NBO saya dijelasin, gitu. Oh duitnya bisa banyak. Nah karena saya sudah pernah di NBO di sini teman-teman, saya melihat langit dan bumi teman-teman. Di sini saya mikir, wah ini duit keluar terus nih. Begitu saya dengar NBO, saya langsung mikir, wah ini sebenarnya bisnis yang saya cari loh. Gitu. Karena sebenarnya di titik ini saya udah mikir teman-teman. Ini bisnis apa kerja bakti ya? Kayaknya duit masuk, duit keluar, duit masuk, duit keluar. Saya bayangin waktu itu, ini kalau saya bisnis tempat lain ya, nggak bisnis di sini, duit karena perputaran kan miliaran teman-teman. Duit perputaran miliaran itu saya bisnis tempat lain hasilnya lebih ada gitu. Nah ketemu bisnis prudensial nggak butuh duit teman-teman. Nah yang saya lihat apa di bisnis ini? Resiko teman-teman. Jadi pada saat sebelumnya saya berbisnis di truk itu, resikonya nyawa, resikonya berurusan dengan polisi, resikonya kalau mobilnya hancur, hilang, total loss, duitnya hilang gitu ya. Di sini saya nggak ngeliat ada resiko sama sekali, teman-teman. Jadi saya ketemu orang, orangnya nggak mau, saya rugi apa, teman-teman? Nggak rugi apa-apa loh. Malah saya tetap dapat keuntungan. Contoh, saya rekrut Cici ya. Kita kan ngobrol ya Cici ya, 2 jam gitu ya. Saya nggak mungkin dong, kalau kita ngomong serius, nggak mungkin saya nggak dapat sesuatu dari Cici. Bener nggak? Walaupun ujungnya Cici nggak jadi nasabah saya atau nggak jadi rekrutan saya. Dalam 2 jam kita ngobrol itu, pemikiran saya adalah, saya pasti belajar sesuatu dari dia. Jadi saya nggak rugi uang, saya dapat ilmu gitu ya. Dia rekrut atau jadi nasabah, itu udah bonus buat saya. Jadi saya jalanin ini dengan enteng teman-teman gitu. Kalau dia masih menunda, ya sudah gitu. Daripada teman-teman kita contoh buka cabang gitu. Kalau saya suka banget ngopi ya teman-teman. Jadi saya sering lihat ini coffee shop. Teman-teman saya juga banyak pemain-pemain coffee shop. Lihat untuk buka cabang aja yang belum tahu untung ruginya gimana, itu udah harus keluar biaya teman-teman. Udah harus keluar biaya, udah harus keluar modal. Faktor-faktor unknown-nya terlalu banyak. Belum orang kepercayaan yang mau taruh itu siapa? Gitu. Contoh, duit ada, lokasi bagus, karyawannya suka nyolong. Nah, kelar udah. Gitu. Jadi saya juga banyak ngobrol sama nasabah saya. Gitu. Bahkan banyak cabang yang harus ditutup karena sebenarnya dia bagus penjualan, cuman keuangannya nggak bagus karena sering dicolongin sama karyawannya gitu. Nah pertanyaannya, 1 cabang dia bisa maintain, 2 cabang dia bisa maintain. Kalau punya 10 cabang, maintainnya gimana? Gitu. Ya artinya dia harus sediain orang-orang yang dia percaya, orang-orang yang bagus teman-teman. Bedanya sama kita apa? Nggak ada bedanya sama sekali kan? Gitu. Bedanya kita nggak keluar duit. Kita ketemu ngobrol, jodoh-jodoh, enggak gitu. Jadi itu yang saya lihat. Ini bisnis yang sama sekali nggak ada resikonya. Intinya nggak mungkin bangkrut kita di sini. Nggak mungkin bangkrut teman-teman. Ah ini semua ada prosesnya teman-teman. Saya mulai juga nggak langsung bisa jualan. Nah ini bisa di zoom lagi nggak teman-teman? Ada di sini yang baru 1 tahun? Oh udah. Oh ada ya. Tepuk tangan dulu nih buat teman-teman yang udah mau join ya. Ini chat saya awal-awal sama leader saya
Yohanes nih. Gedein dikit ya? Nah, oke. Intinya biasa lah, dia suruh saya bikin list nama, dia suruh saya kontak teman-teman saya. Yang kemarin gua habis prospek nih, orangnya udah punya lengkap. Sip, kalau udah kelar info ya. Gua nggak nyangka teman-teman gua udah punya asuransi semua. Itu saya ngomong gitu teman-teman. Gitu, gua nggak nyangka ya teman-teman gua udah punya asuransi semua. Oh, terus dia bilang, good dong, berapa baru apa udah lama gitu ya. Tahu dari mana, udah lengkap, nggak mungkin lah katanya. Nah ini nih, ketemu berapa orang, punya berapa? 2 orang teman-teman. Jadi saya ketemu 2 orang, terus saya laporan builder saya, semua teman gue udah punya asuransi, udah lengkap gitu. Jadi 2 orang ternyata teman-teman. Jadi ini perjalanan saya di awal teman-teman. Gitu. Terus coba next ini kayaknya cuma selang beberapa minggu nih teman-teman. Aduh, gue benar-benar abis nih yuk. Terus makanya mulai ke IG. Waktu itu kan IG lagi mulai branding tuh, yang bikin carousel gitu. Terus saya coba bikin IG deh. Terus abis itu dia bilang, ya gue juga mulai IG. Gue masih ngobrol-ngobrol doang. 2 orang gue bilang gue prudent, tapi pura-pura gak gubris gitu teman-teman. 2 orang lagi teman-teman. Dan fun fact-nya teman-teman, ini 2 orang yang sama teman-teman. Ini 2 orang yang sama. Jadi sebenarnya saya nggak bergerak istilahnya. Di mata saya cuma punya temen ya 2 orang ini teman-teman. Karena satu sisi saya udah kerja 4-5 tahun teman-teman. Jadi kerja cuman rumah kantor. Teman lingkungan udah berkurang teman-teman. Begitu. Jadi fokus kerja, nggak punya teman. Pemikiran saya dulu, padahal mah enggak. Jadi saya cuma fokus sama 2 orang ini. Jadi wajar nggak kalau teman-teman di awal nih baru mulai, wah teman-teman gua kok udah punya semua, wah teman-teman gua kayaknya abis teman-teman. Wajar banget teman-teman. Tapi itu bukan salah teman-teman, bukan salah temennya teman-teman. Tapi sebenarnya salahnya ada di sini teman-teman. Gitu. Salahnya ada di kepala kita gitu. Sebenarnya teman banyak, cuman nggak muncul karena coba deh bikin list namanya lebih. Menurut saya yang efektif itu bikin list nama bareng sama leadernya gitu. Jadi nggak bisa list nama itu, kalau prinsip saya list nama itu nggak bisa dijadiin PR teman-teman. Jadi nggak bisa kayak oh ya nanti gua kerjain deh di rumah list nama, nggak bisa teman-teman, harus kerjain bareng-bareng leader. Karena kalau kerjain di rumah paling sebentar, terus paling dapatnya sedikit teman-teman. Nah harus ngobrol sama leader untuk bikin list nama. Akhirnya saya coba sama Yohanes mulai spend waktu ngobrol sama dia. Terus dia ajarin saya cara bukain market bagaimana, cara reconnecting dengan orang yang sudah lama, contoh teman TK, teman SD, gimana caranya gitu. Akhirnya ya singkat cerita ya saya jalanin. Terus waktu itu saya mau cari duit, mau nikah, nggak muluk-muluk. Saya dari Prudent waktu itu, saya masih part time ya teman-teman, masih part time kantoran. Jadi 3 job waktu itu teman-teman, kerja kantor, bisnis trucking, sama Prudential teman-teman. Jadi itu saya hitung bisnis truck nggak ada hasil teman-teman, nggak ada istilahnya, maksudnya nggak ada duit yang masuk ke saya karena duit diputar terus. Jadi saya hitung duit kantor sama duit Prudent. Oke, saya mau merit, saya cuma butuh 5 juta teman-teman dari Prudent. Jadi waktu itu saya ngejar 2020 Oktober saya harus merit. Terus nggak bisa kayak sekarang kalau misalnya budget terbatas udah kita ke apa sih namanya, dukcapil atau apa gitu ya, nggak usah pesta, gereja aja. Nggak bisa teman-teman. Jadi saya juga punya prinsip nikah cuma sekali, jadi harus pesta. Jadi kalau saya gitu teman-teman, ini maksudnya bisa jadi contoh baik, bisa jadi contoh yang nggak baik ya teman-teman gitu. Maksudnya ini saya doang. Saya pikir nikah cuma sekali, pesta gitu. Terus saya hitung waktu itu awal tahun 2020 nih dijalanin, kurang 5 juta per bulan. Ya udah kejar dari pro, kejar nggak berasa promosi teman-teman dapat. Jadi waktu promosi AB ya nothing special karena saya ngejar kawinan aja, cuma pikir 5 juta. Pas promosi waktu itu income per bulan dari Prudential 12 juta teman-teman. Ya 12 juta. Terus
Saya lihat 12 juta, kayaknya udah waktunya saya banting setir. Jadi tracking saya lepas, tracking saya jual sahamnya ke teman saya, balikin. Dia masih mau lanjutin. Nah, promosi teman-teman, promosi tracking saya lepas, ternyata 2021 saya nggak naik kelas teman-teman, saya stay di AAB waktu itu. Kenapa? Karena baik lagi merasa udah pinter. Jadi ini juga pelajaran gitu ya teman-teman. Kayak merasa udah tahu lah, semua produk udah tahu. Benar nggak sih? Kalau kita udah jalanin 1 tahun full time, sebenarnya secara produk kita mah udah tahu ya semua. Produk, jenjang karir semua udah tahu ya. Tapi saya merasa, dengan tahu itu berarti saya tahu segalanya di bisnis ini. Ternyata itu yang membuat saya jatuh teman-teman. Di 2021 saya nggak naik kelas. Itu saya sedih karena teman-teman saya yang seangkatan semua ada yang beberapa yang udah naik. Itu teman-teman, ada beberapa yang naik AB, jadi saya ketinggalan. Mayoritas naik teman-teman, teman-teman main saya, jadi geng-geng main saya yang seangkatan mayoritas naik. Jadi cuman saya bertiga berempat doang nih nggak naik. Terus waktu itu saya tutup omset 400 juta teman-teman, bayangin kayak jauh banget. Tapi saya waktu itu nggak menyerah. Jadi ada ini gambaran. Nah ini pertemuan paling penting dalam hidup saya teman-teman. Jadi 2021 saya nggak naik ya. 2021 akhir omset saya baru 200 juta teman-teman. November, bayangin, omset unit 200 juta. Kacau. Terus saya cerita, saya ajak ketemu sama leader saya lagi nih. Aduh, tepuk tangan buat leader saya, hebat banget ya. Saya ajak ketemu, tahu nggak? Ini saya baru tahu baru-baru ini teman-teman. Saya baru tahu baru-baru ini. Dia kira saya ajak dia ketemu, saya mau berhenti dari Prudent. Dia kira teman-teman. Terus dia pikir, ya udahlah, nasib kan dia pikir. Ternyata saya ajak dia ketemu, saya itu mau resign dari kantor saya yang itu tadi, yang lautan luas teman-teman. Jadi saya ajak ketemu, saya bilang kondisinya seperti ini, kondisi saya nggak baik, maksudnya 2021 secara achievement zero banget ya. Gitu, padahal waktu agent aja dapat PPC waktu itu ya, dapat PPC. Terus 2021 nggak baik, nggak bisa buka market, nggak bisa jualan, omset 200 juta gitu. Terus saya pikir rasanya saya harus resign. Kalau nggak resign saya nggak bakal bisa promosi tahun depan gitu. Jadi saya sampai di konklusi bahwa sebenarnya saya nggak promosi karena saya 2 kaki teman-teman, 2 kaki. Jadi saya pikir saya harus resign, mungkin jadi Yohanes, waduh lega gitu ya, resign akhirnya dia. Nah, sebenarnya logiknya nih, November, saya nggak ketemu dia Oktober berarti kan sisa 2 bulan nih, sama kayak sekarang nih, sisa 2 bulan. Logiknya ya, omset saya 200 juta, logiknya kita kumpulin cash saja buat Januari, benar nggak? Ya buat promosi tahun depan. Saya diskusi, tapi akhirnya saya sampai ke kesimpulan sebenarnya omset itu nggak penting, teman-teman. Omset itu bukan yang terpenting. Sebenarnya yang terpenting itu kita punya momentum. Jadi momentum itu lebih penting daripada omset. Jadi November saya tutup 80 juta, Desember saya tutup 80 juta. Gitu ya. Lumayan lah untuk orang yang selama setahun cuma 200 juta gitu ya, 80 akhirnya tutup 400 teman-teman. Jadi sebenarnya saya juga ada pikir waktu itu, apa saya simpen aja ya, maksudnya apa saya ya closingnya tahun depan gitu loh. Jadi biar tahun depan kejarnya lebih gampang. Kalau sekarang nih kita ngejar belum tentu dapat kan, itu saya mikir gitu loh teman-teman. Gitu. Ada nggak yang lagi ngejar promosi nih, tapi omset kayaknya masih jauh gitu ya. Nah, oke. Kasih semangat dulu nih buat teman-teman yang ngejar promosi. Nah, waktu itu otak logik saya bilang taruh di tahun depan ya. Ini kita closing tahun depan kita akan jalan tol promosi. Tapi saya pikir enggak lah gitu. Karena yang penting itu momentum. Jadi saya tetap taruh semua cash yang saya punya, taruh semua yang terbaik saya di November Desember.
Tutup 400 juta. Achieve nggak? Nggak. Gitu. Tapi, aduh saya nggak screenshot lagi. Ya nggak apa-apa ya teman-teman, percaya aja ya. 8, November 80, Desember 80, ini saya ingat banget. Karena momentum itu saya build, Januari 130, Februari 200 lebih. Pokoknya saya tutup Februari itu udah 400 juta teman-teman. Itu karena saya November dan Desember nggak berhenti. Itu. Menurut saya kalau saya berhenti dan saya bilang oke, gue mulainya Januari aja deh. Menurut saya Januari Februari saya tidak akan sebagus itu, teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan dimatiin sekarang gitu loh. Mestinya jangan dimatiin sekarang, tetap gas sampai akhir gitu. Achieve nggak achieve itu urusan belakangan. Serius teman-teman. Tapi yang penting kita benar-benar do the best. Tetap teman-teman mau ngejar apa? Mau ngejar Star Club, mau ngejar promosi AB, Double Star Club, MDRT gitu ya. Teman-teman jangan lepasin itu sampai akhir tahun. Gitu. Walaupun ujungnya nggak achieve gitu. Ya nggak apa-apa. Emang kalau nggak achieve ada yang didenda nggak di sini? Nggak ada yang didenda kan sama Prudent? Oh, nggak achieve AAB nih kena penalti nih. Nggak ada kan? Nah, teman-teman, makanya ngapain kita takut gitu? Ada nggak yang nggak achieve terus dipecat? Nggak ada kan? Makanya ngapain kita takut gitu? Jangan takut bermimpi gitu. Jadi akhirnya ya the rest is history. Karena saya resign, saya ketemu banyak rekrutan yang akhirnya juga udah jadi leader. Ini AB pertama saya. Waktu itu dia promosi ya jadi AAB 2022, saya jalanin full, nggak ada yang terlalu spesial teman-teman, semuanya naik gitu ya. 2023 saya promosiin adik kandung jadi AAB saya. Terus ini ya kita jalan-jalan Star Club. Ini salah satu highlight saya. Jadi AB saya itu nggak di Jakarta teman-teman, tapi di Palembang, teman kantor. Jadi saya nggak pernah ketemu dia. Saya rekrut dia semua online. Saya nggak pernah ketemu dia sampai omset dia udah 100-an juta teman-teman. Jadi semua full online. Nah kenapa dia terekrut? Karena lihat saya full time teman-teman. Jadi full time itu membukakan banyak pintu buat saya. Jadi kebetulan kan saya tadi bilang ya, saya kerja beruntung nih. Beruntung atas kosong. Nah dia nggak beruntung teman-teman. Dia nggak beruntung. Jadi teman-teman seangkatan saya itu secara posisi di kantor di bawah saya. Nah ini 2-3 tahun di bawah saya. Jadi semua pengen ke posisi saya. Begitu saya resign, kaget semua. Kaget. Nah akhirnya dia terjoin setahun 2 kali saya ke Palembang untuk bangun tim di sana teman-teman. Jadi ini juga pelajaran jangan sampai jarak itu istilahnya jarak menghambat kita teman-teman. Teman-teman orang retail aja Erafon, iBox saja mau buka di luar pulau kok teman-teman. Starbucks saja buka di mana-mana. Masa kita nggak berani teman-teman? Ya, masa kita nggak berani kan? Oh takut jauh segala macam. Ingat teman-teman, nggak bayar. Buka cabang tuh nggak bayar teman-teman. Ya. Jadi jangan takut. Saya setahun 2 kali ke sana sewa tempat, BOP, bikin event gitu. Nah ini juga teman-teman jangan istilahnya kita juga jangan terlalu hitung-hitungan karena udah nggak bayar. Adalah yang kita coba loh untuk kasih value ke mereka gitu loh. Jangan kita hitung-hitungan nggak bisa nih. Kita zoom aja. Full zoom nggak bisa teman-teman gitu. Jadi saya pun tetap spend budget maintain untuk ketemu dengan mereka untuk bikin event di sana gitu. Oke, bagaimana saya bisa enjoy di bisnis ini ya tadi teman-teman, nggak ada resiko, semuanya kita nggak mungkin bangkrut teman-teman. Nggak perlu mikir loh, bisnis ini nggak perlu mikir loh, nggak perlu bikin. Kalau kita mau bikin cabang ya dalam satu perusahaan, kita kan perlu hitung kan. Ini marketnya gimana ya? Ini BP-nya gimana ya? Strateginya gimana ya? Di sini mah nggak perlu mikir teman-teman, nggak perlu pinter-pinter, jalan aja mau nggak gitu teman-teman. Karena nggak ada konsekuensi dari kegagalan kita teman-teman. Enak nggak? Enak dong. Istilah gini, saya percaya bahwa manusia itu belajar dari kegagalan. Gitu.
Makanya ada yang namanya kegagalan dan kesusahan lah istilahnya. Nggak mungkin kita lihat leader hebat terus kita tanya nih kegagalan terbesar apa yang Koko Cici pernah alami gitu. Terus dia jawab, enggak, hidup saya mulus-mulus saja. Nggak mungkin. Pasti dia belajar dari kegagalan-kegagalan dia. Nah pertanyaannya di tempat lain, kalau gagal ada konsekuensinya. Kalau di Prudent nggak ada konsekuensinya, artinya kita gagal lah sesering mungkin. Gitu, gagal lah sesering mungkin. Itu yang buat saya, oh enak nih di sini. Gitu. Sorry, boleh ganti materinya nggak? Aku soalnya ada update materinya di drive yang baru. Ini kayaknya masih materi lama ya. Itu part pertama teman-teman, perkenalan kenapa saya bisa join di bisnis ini. Teman-teman di sini yang backgroundnya kantoran siapa? Ada? Oke, yang pengusaha nggak banyak juga ya. Yang fresh grade ada nggak? Yang fresh grade? Oh nggak banyak ya. Ya. Nah kalau saya kalau disuruh pilih teman-teman, penyesalan saya adalah kenapa saya nggak join lebih awal gitu. Karena bukan yang goal setting. File sama, cuman ini. Sorry ya teman-teman. Oh oke. Sorry ya teman-teman, ini materinya masih yang lama soalnya. Eh, Nggak bisa? Iya, iya. Iya. Benar. Jadi nggak kerasa teman-teman udah 5 tahun. Udah 5 tahun nih saya jalanin dibanding teman-teman mungkin saya masih 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 awal banget gitu ya, masih anak kemarin sore teman-teman. Tapi ini salah satu yang saya lihat, teman-teman sadar nggak sih banyak bisnis itu umur 5 tahun udah harus tutup teman-teman. 5 tahun dia udah harus ganti bisnis gitu. Sedangkan kalau teman-teman lihat saya nih, dia join 2020, masih baru dong, gitu loh. Jadi kita harus bisa bandingin teman-teman. Oh, bisnis lain itu bisa bertahan 5 tahun, bagus. Kita 5 tahun baru mulai teman-teman. Jadi kita itu mau cari bisnis yang musiman atau kita mau membangun bisnis yang bisa kita pakai seumur hidup teman-teman. Bisnis yang kita hidupi sama seumur hidup teman-teman. Itu juga saya yang saya lihat waktu di jalanin bisnis ini teman-teman. Jadi yang rekrut saya waktu itu Yohanes, dia udah 5 tahun. Yang sharing di depan udah belasan tahun gitu. Saya nggak ngelihat gitu loh. Maksudnya saya nggak ngelihat teman-teman saya ada yang bisnisnya selama itu gitu. Kalau bisnisnya selama itu biasanya bisnis keluarga. Kita kan pengennya gitu kan, pengen seperti bisnis keluarga yang kayaknya bisa diturunin nih. Kayaknya gua nggak harus kerja gimana banget, omset tetap masuk nih, udah punya langganan nih gitu. Nah ini bisa terjadi teman-teman di sini. Itu yang waktu itu saya juga lihat. Oh ini bisnis asuransi itu ngarahnya ke sana. Jadi bukan seperti bisnis hype-hypean, bukan seperti bisnis yang kayak tren keren, enggak teman-teman. Ini bisnis yang boring kalau teman-teman pikir ini boring lah. Asuransi kan siapa sih yang semangat ngomongin asuransi? Boring, tapi teman-teman ini bisnis yang bisa jangka panjang teman-teman. Ini bisnis yang oke banget. Nah ini kayaknya udah baru. Oke. Nah tapi
di balik semua. Jadi kalau saya menganggap, mungkin teman-teman ada yang menganggap, oh asuransi freelance, asuransi freelance, asuransi self-employed, asuransi bisnis gitu. Kalau saya selalu saya ambil approach bahwa menjalankan bisnis sebagai agent itu adalah bisnis karena background keluarga saya pun bisnis gitu. Tapi terserah teman-teman mau ambil approach seperti apa gitu ya. Ini saya sharing yang saya jalanin. Oke. Yang kita jual apa sih sebenarnya teman-teman? Produk atau jasa? Jasa. Ada yang nggak ada yang bilang produk? Kan produk asuransi. Jasa. Nah, jasanya apa teman-teman? Pelayanan ya teman-teman. Kita jual jasa, jual pelayanan. Pertanyaanku, kalau kita jual produk asuransi, kita nggak melayani teman-teman. Komisi kita masuk nggak? Masuk dong. Masuk dong. Berarti ini yang saya waktu itu juga sempat mikir. Kita jual barang apa jual jasa ya? Kalau jual jasa sebenarnya kalau saya nggak melayani, saya nggak dapat duit, benar nggak? Contoh, saya buat perusahaan desain grafis teman-teman. Itu jasa ya. Orang deal sama saya, oh deal gitu ya. Kamu desainin saya 10, deal. Duit belum masuk kan? Kita kerjain, kita kerjain, duit selesai kerjain, duit masuk, benar nggak? Tapi asuransi, kita deal, langsung bayar teman-teman. Itu yang saya pikirin. Jadi kita jual jasa produk. Kalau dibilang jual produk, produknya mana ya? Orang nggak bisa nikmatin, nggak bisa lihat. Gitu. Nah, saya sampai kesimpulan bahwa yang kita jual itu sebenarnya expertise kita, teman-teman. Jadi terlepas teman-teman urus klaim nggak urus klaim, gitu ya. Terlepas teman-teman berusaha seperti apapun, gitu. Itu nggak akan mempengaruhi income kita, teman-teman. Itu serius. Jadi tentu kalau prinsip saya tetap value saya itu tetap melayani. Maksudnya jangan sampai salah. Ini ya teman-teman, jangan sampai salah kaprah nih. Value saya itu adalah melayani, istilahnya klien nomor 1 gitu. Itu saya. Jadi kalau ada klaim semua saya pasti udah lu terima beres sama gua, pasti sama gua beres gitu. Nah, tapi kita balik lagi teman-teman. Apakah kita itu contoh kita ketemu orang ngobrol gitu ya, kita istilahnya kerja. Karena saya banyak banget ngelihat ya dari tim saya atau dari tim-tim teman-teman saya gitu ya. Contoh, dia tuh sampai istilahnya kayak antar jemput segala macam. Intinya melayani di hal-hal yang menurut saya tidak ada value-nya teman-teman gitu. Nah, sedangkan yang kita jual itu expertise. Gimana cara kita bisa mengarahkan, Ko, Ci, Pak, Bu, menurut Koko Cici emang UP 1M cukup gitu. Gimana kita bisa ngarahin itu teman-teman? Itu kan gak ada hubungannya dengan jam kerja yang kita jalanin teman-teman. Itu kan gak ada hubungannya kita sudah bantu dia klaim atau enggak teman-teman. Karena waktu itu saya jujur, saya pernah mentok teman-teman. Saya kok bantu klaim tapi saya nggak dapat referensi teman-teman. Waktu itu jujur tahun lalu saya berpikir seperti itu. Saya bantu klaim banyak gitu. Saya pede banget bahwa kalau ngomongin klaim gitu ya, saya termasuk jajaran atas lah yang minta klaim gitu. Itu sombong tapi saya yakin gitu loh. Tapi saya mikir kenapa ya saya nggak dapat referensi. Nah, saya sampai kesimpulan bahwa kita harus naikin skill kita teman-teman. Expertise kita itu lebih penting gitu. Gimana caranya kita bisa ngobrol banyak sama dia, gimana cara kita bisa ngobrol sama keuangan, gimana saya ketemu Koko, saya bisa ngobrol tentang kebutuhannya Koko gitu loh. Itu yang menurut saya lebih penting. Dalam rekrut pun sama teman-teman gitu. Gak tentu kita setiap kali rekrut, gue presentasiin lu terus gitu, akhirnya lu jadi rekrut. Enggak teman-teman, gimana kita bisa solve masalah dia. Dia pengen berhenti di kantor, dia pengen cari bisnis baru. Kita bisa tahu, kita bisa kasih, menarik loh bisnis ini gitu. Nah, ini fondasi ya teman-teman. Saya selalu percaya bahwa dimanapun fondasi itu yang paling penting teman-teman. Fondasi itu adalah diri kita sendiri. Jadi
Asuransi, kalau yang jalan asuransi mungkin yang seangkatan saya kita udah berapa kali ngalamin perubahan-perubahan besar ya teman-teman. Saya join dulu produknya apa, PPH Plus teman-teman. PPH Plus terus keluar PSS, itu kan momentum besar. Keluar perwarisan, saya waktu itu nggak mungkin promosi AB kalau nggak ada perwarisan teman-teman. Itu keluar perwarisan, terus repricing teman-teman. Ada yang marah-marah, ada yang senang, ada yang kebanyakan marah-marah sih termasuk saya gitu ya. Tapi balik lagi, semua itu faktor eksternal. Tidak akan ada urusannya kalau fondasi kita kuat. Fondasi itu nggak kelihatan teman-teman. Fondasi itu nggak seksi, nggak flashy kayak wah keren ya. Nggak, fondasi itu cuma kita yang tahu teman-teman. Ini dibangunnya berdasarkan pengalaman, berdasarkan tadi masalah. Nah, pasti teman-teman bisa lihat lah kalau untuk leader-leader di sini yang lama, mereka pasti fondasinya udah kuat gitu teman-teman, sehingga mereka bisa bertahan. Tepuk tangan dulu buat leader-leader senior ya gitu. Nah ini kalau saya selalu, ini fondasi yang saya selalu tanemin di diri saya. Jadi 6 core value, 6 core value ini saya juga pakai teman-teman buat merekrut. Nanti ada step-stepnya lagi, tapi 6 core value ini must have-nya saya gitu. Oke, karena kalau kita rekrut, kita presentasi, itu bukan tentang siapa orang yang di depan kita teman-teman, tapi tentang siapa diri kita gitu. Contoh, kalau ini kan saya ngomong nih begini, orangnya segini ya. Contoh yang datang hari ini ya. Contoh misalnya Pak Presiden kita Pak Prabowo ya. Kayaknya orangnya bisa 10 kali lipat, 100 kali lipat dari ini kan. Jadi tentang siapa kita, bukan achievementnya, tapi orang bisa tahu lah. Ini orang sebenarnya, kayak aku ketemu Cici, pasti Cici udah bisa nebak dong ini orang maunya apa sih gitu sama gua gitu. Nah, fondasi inilah yang akan yang istilahnya membuat kita kuat, kita tidak goyang. Oh, kalau kita ketemu orang yang kita anggap lebih di atas kita, entah uang, jabatan, umur, segala macam, kita jadi nggak pede gitu teman-teman. Jangan. Oke, saya cepetin. Yang pertama, empati teman-teman. Ini nomor 1 saya, empati selalu di depan. Karena kita hidup di zaman yang masalah lah, entah ada demo, entah ada endemik, entar segala macam. Kadang saya mau ketemu sama orang, terus dia bilang, wah nggak bisa nih, anaknya lagi sakit gitu. Kita tahu ya asuransi penting, kita tahu ya mungkin dia kesulitan keuangan, tapi nggak mungkin kita bisa paksa push ketemu dia. Empatinya harus jalan dulu, kita harus fokus dulu sama dia gitu. Itu yang terpenting, fokusnya sama dia gitu. Jangan fokus sama kita gitu. Ya mungkin kalau saya sih biasa saya ucapin, saya kirim barang lah. Dan kalau ketemu pun mungkin saya nggak langsung bahas asuransi, tapi saya coba dulu ngobrol dulu masalah dia apa sih kemarin gitu. Jadi empati ini kalau saya itu nomor 1 teman-teman. Nah, yang kedua, integritas gitu ya. Integritas itu, zaman sekarang kan kita tahu lah ya, banyak lah yang koboi teman-teman gitu ya. Contoh dari asuransi sebelah, terus masuk sini nggak declare teman-teman. Pertanyaan saya, kalau teman-teman mau bisnis di asuransi 1-2 tahun nggak apa-apa, lakukan gitu. Tapi kalau teman-teman mau di sini belasan tahun, mau tidur tenang gitu, jangan lakukan itu teman-teman. Atau kita bohongin tim kita gitu. Maksudnya bukan bohongin dalam hal misalnya sebenarnya bisa gitu ya, ada opsi-opsi yang kayak bisa nih menguntungkan, maksudnya menguntungkan nasabah tapi nggak menguntungkan di sisi kita nih. Misalnya kita jadi nggak dapat omset atau apa gitu ya. Ya teman-teman tetap fokus sama nasabah. Karena ini kejadian sama saya. Waktu saya baru ngejar promosi ya, masih agent nih teman-teman. Waktu itu omset saya 240 juta teman-teman. Saya dapat cash 60 juta. Waktu itu masih belum terlalu gimana, jadi saya masih ajak leader saya. Terus saya tanya sama dia, gimana nih, ada riwayat nih, ada lab nih. Kalau leader saya mah cepet, udah submit aja gitu, nggak usah dipikir-pikir, submit aja. Postpone teman-teman.
Saya pikir, wah, kalau ini masuk, beres nih promosi nih. Pospon teman-teman. Kesel nggak? Kesel. Itu case pospon saya pertama kali. Gitu. Pospon. Tapi ternyata terus dia ngambil teman-teman di asuransi sebelah, teman-teman. Terus klaimnya, teman-teman, klaimnya kira-kira gimana? Dia nggak declare loh. Klaimnya tidak bermasalah, teman-teman. Tidak kebuka. Gitu. Jadi dia, ya kan dia bisa ya, dia klaimnya di istilahnya gini loh. Dia riwayatnya rumah sakit A gitu ya. Dia berobat di rumah sakit B gitu ya. Tidak terjadi investigasi segala macam, klaimnya lancar. Gitu. Saya gimana? Makin sebel teman-teman. Gitu. Saya pikir coba waktu itu nggak declare teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu, menurut saya jauh lebih penting kalau kita mempertahankan mempertahankan kita punya integritas kita. Karena seiring berjalannya waktu nasabah kan makin banyak ya teman-teman. Saya itu ternyata lupa loh teman-teman kalau satu nasabah saya itu punya exclusion. Jadi saya udah masuk aja nggak apa-apa. Ternyata lupa teman-teman kalau saya pernah declare. Tapi kalau waktu itu saya nggak declare, mungkin dia kena tuh di belakang. Tapi saya declare, tapi saya waktu itu juga lupa. Tapi saya untungnya ada chat tuh. Jadi chat akhirnya bisa terima gitu. Jadi kalau di sini kita fair aja teman-teman. Nggak usah kita manis-manisin, nggak usah kita umpet-umpetin. Tidur akan tenang teman-teman gitu. Waktu saya lupa, jadi pre-admissionnya ditolak teman-teman. Sorry ya yang baru mungkin nanti tanya leader ya. Pre-admissionnya ditolak nih. Dia marah dong. Terus saya bilang, oh sorry, dia marah karena nggak di cover lambung waktu itu. Dia marah karena nggak di cover lambung. Terus saya bilang, oh ya sorry, kesalahan saya memang saya lupa. Intinya gitu. Kesalahan saya adalah saya lupa bahwa tante punya exclusion. Gitu. Tapi ini semua prosedur sudah kita lakukan dengan benar. Bahkan saya ada infoin tante loh dulu. Gitu. Ya saya lupa, tante lupa gitu. Tapi saya ada infoin tante dulu. Gitu. Oke, semua fine aja. Akhirnya dia bisa terima kok. Dibanding saya nggak declare terus ketahuan, malah di belakang itu salah saya. Gitu. Jadi pada saat kita tidak harus berbohong, teman-teman, kita tidak harus mengingat apapun. Gitu. Tapi ya saya juga salah sih waktu itu, saya lupa. Nggak ngecek. Sebenarnya kan tinggal ngecek. Tapi saya nggak perlu mikir, waktu itu yang nggak di-declare apa ya? Gitu teman-teman. Jadi ini saya punya prinsip, teman-teman. Persisten teman-teman. Kegigihan ya. Kegigihan. Jadi ini saya cerita dikit. Kalau misalnya kita lagi kejar final sprint teman-teman, jangan kita push nasabah kita teman-teman. Yang kita push siapa? Diri kita. Benar nggak? Contoh, kita lagi deketin si A nih. Si A bilang nanti dulu, gitu ya. Si A bilang bulan depan deh, atau Januari deh. Aduh, Januari udah urusan tahun depan gitu. Kita boleh nggak berusaha semaksimal mungkin, boleh ke dia. Tapi jangan kita press dia. Yang kita harus press siapa teman-teman? Diri kita. Artinya apa? Cari orang lain, teman-teman. Jadi selalu pikir, jangan orang yang di depan kita, jangan rekrutan kita. Kita mau rekrut dia nih, aduh mau promosi, kurang satu NAA nih. Dia yang kita press, ayo gitu, teman-teman. Salah, kita yang harus press diri kita, cari orang lain lagi. Jadi main banyak teman-teman gitu. Karena kita press dia, lama-lama dia juga akan kayak lihat kita, ini orang kayaknya lagi ngejar banget ya gitu. Bisa makin jauh dia, makin annoying gitu loh. Oke, sistem ini banyak. Jadi kita ngomong tentang kantor teman-teman. Jadi kalau dibilang sistem ini adalah kelemahan saya teman-teman. Jadi saya bukan orang yang bisa banget ada di sebuah sistem. Dari dulu pekerjaan saya adalah saya selalu di luar sistem. Gitu. Jadi kan kerjaan saya memantau gitu ya karyawan yang dia yang jalanin sistemnya. Saya di luar sistem. Di sini saya harus menjadi bagian sistem. Contoh, sistem ini berguna buat apa? Kita nggak usah ngomong kantor deh. Kita ngomong Selasa, Rabu, Kamis, Jumat yang kita nggak ada di kantor. Teman-teman kerja kalau lagi feeling, kalau lagi niat,
atau memang kerja lagi harus. Itu sistem teman-teman. Kalau ke teman-teman kita, ini saya sih begitu orangnya. Saya kalau lagi ngamut saya nggak kerja teman-teman. Nah, tapi kan saya sadar itu harus dirubah teman-teman. Jadi saya kadang bisa, aduh capek, kesel, udahlah hari ini pergi ngopi aja lah, gitu. Hari ini ngapain lah, gitu. Tapi kalau kita punya sistem teman-teman, mau kata lagi sebel, mau kata lagi sakit, mau kata lagi apa, jam 10 di depan meja kerja ya kerja teman-teman. Itu kan yang orang bisnis lain lakukan kan. Dia punya toko teman-teman. Masa kalau lagi ngamut dia nggak buka tokonya? Aneh kan? Itu juga kita harus lakukan. Kenapa? Karena di sini kelemahannya adalah ya kita nggak ada toko teman-teman, nggak ada sistem, nggak ada apa itu teman-teman. Tapi kita harus jadikan diri kita bagian dari sistem. Jangan suka-suka hati. Gitu. Oke, relationship. Saya cepetin ya. Relationship itu tentang bagaimana saya bisa bangun hubungan dengan teman-teman. Tadi kalau saya bilang saya cerita saya ketemu dengan Cici, saya make sure saya dapat sesuatu gitu ya. Saya membangun hubungan, saya belajar sesuatu gitu. Saya nggak pernah hit and run, saya nggak pernah closing tuh saya tinggal nggak kontak-kontak lagi. Saya pasti akan buat follow up meeting. Walaupun udah closing saya tetap bangun hubungan sama dia. Bangun hubungan bukan yang kayak tiap minggu nongkrong seperti teman-teman, tapi sama teman-teman bukan, tapi relationship itu ya kita sekedar update gitu, sekedar udah jadi nasabah malah ininya bisa jadi lebih baik gitu. Saya kemarin juga bikin customer gathering teman-teman. Jadi yang sudah jadi nasabah kita kumpulin, kita ajak makan gitu ya. Kita happy bareng, nggak ada selling teman-teman, nggak ada selling. Tapi dari situ banyak yang minta hitungin lagi gitu. Gitu. Jadi saya utamain relationship, kita olahraga bareng, kita main bareng, kita ketemu. Saya usahakan saya bangun genuine lah gitu, yang istilahnya bukan yang ada maunya gitu. Yang memang dia butuh asuransi dan kita bisa provide itu, tapi balik lagi nggak ada dia juga ada orang lain kok gitu. Nah buat teman-teman yang ini saya juga baru nemuin ada loh orang, saya mah nggak mau berhubungan sama orang lain, nggak mau relationship, nggak mau, saya benci sama manusia gitu. Nah ada teman-teman, tapi mungkin di lingkungan teman-teman kita nggak ada, karena orang-orang kayak gitu ya pasti nggak mau ketemu kita lah. Tapi mungkin ada di keluarga kita, karena kita mau nggak mau pasti ketemu nih. Kalau orang luar kita nggak mungkin ketemu, kita nggak mungkin nemuin itu di luar. Tapi kadang mungkin kalau saya ketemunya di keluarga saya, benci manusia gitu ya. Orang mah semuanya ya manusia terlahir jahat lah, ada maunya segala macam. Ya sorry teman-teman, kalau orang-orang yang seperti itu nggak usah direkrut gitu. Kalau teman-teman seperti itu artinya bisnis ini tidak cocok buat teman-teman gitu. Karena di sini mau nggak mau kita harus bangun hubungan gitu. Jadi kalau udah kayak gitu nggak usah dipaksa teman-teman. Ternyata banyak loh orang-orang yang seperti ini tuh, banyak teman-teman gitu. Oke. Nah terakhir teman-teman, acceptance. Teman-teman terima aja, kita tuh agen asuransi, udah titik. Nggak usah kita bisnis franchise bisnis keuangan apa segala macam, udah terima aja teman-teman. Kita tuh agen asuransi, itu akan memperingan hidup kita teman-teman. Jadi nggak usah lah kayak asuransi ya, bukan gua bisnis networking gitu, enggak teman-teman. Dah kita agen asuransi, udah teman-teman. Titik gitu. Oke, 3 bulan Oktober, November, Desember gitu. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Setiap orang punya caranya masing-masing teman-teman gitu. Cara saya, cara Koko Cici, cara teman-teman semua belum tentu saling applicable. Tapi yang penting satu teman-teman, fokus. Please 3 bulan ini jangan pikirin hal lain teman-teman gitu. Jangan kayak jangan pikirin tahun depan gitu. Pikirin aja sampai Desember. Benar-benar tiap hari waktu saya ngejar AB ya, itu benar-benar setiap menit, setiap detik tuh pikiran saya AB. Kayak orang kesurupan teman-teman. AB gimana ya, AB gitu. Kalau nggak achieve teman-teman. Ini 3 bulan singkat. Gitu. Teman-teman harus fokus itu harus benar-benar itulah kayak orang udah nggak bisa pikirin yang lain gitu teman-teman.
Nggak usah pikirin mau liburan apa kemana dulu kalau belum achieve target teman-teman. Gitu ya, maksudnya sorry gitu teman-teman. Tapi memang kenyataannya gitu. Liburan kan nanti kita kan kalau agen asuransi liburan nanti ya tengah tahun ya April gitu atau ikut pro gitu ya atau awal tahun mau lebih santai boleh gitu teman-teman. Tapi sampai Desember please fokus teman-teman. Itu yang paling penting. Cara cara nomor dua gitu. Cara ngobrol sama leadernya gitu. Cara teman-teman, cara hari ini coba nggak berhasil ya berarti harus ganti cara gitu. Yang penting fokus nggak bisa berubah. Cara boleh berubah teman-teman. Market kita harus perhatiin, market boleh berubah, fokus nggak boleh. Saya tutup dengan satu video, bisa diputar nggak videonya? Jadi ini kalau saya kan main tenis ya teman-teman, jadi ini salah satu apa atlet tenis favorit saya, Roger Federer. Dia baru pensiun dan dia bawain speech di salah satu universitas teman-teman. Oke, nggak bisa ya? Di Google Drive deh kalau nggak videonya. Bisa nggak? Ada yang ngikutin tenis, yang main tenis, dan olahraga teman-teman. Jadi saya pun kalau saya buka market banyakkan dari olahraga teman-teman. Nah ini. Nggak keluar ada suaranya. Nggak apa-apa sambil dibaca aja ya teman-teman. Teman-teman perhatiin angkanya ya. Oke, teman-teman. Roger Federer salah satu pemain terbaik, teman-teman, dunia. Orang bilang, wah pukulan dia itu benar-benar apa? Kayak orang nggak berusaha gitu, kayak natural banget. Dari 1.500 pertandingan, dia menang 80%-nya. Makanya dia yang terbaik, teman-teman. Tapi tadi dia bilang, berapa banyak poin yang dia menang? Ternyata cuma 54%, teman-teman. Nah, sama di bisnis kita, teman-teman.
bahkan yang top achiever pun ketemu mungkin ditolak, ketemu ditolak gitu. Nah, cuman balik lagi teman-teman, jangan jadikan apa yang sudah di belakang kita itu menjadikan apa yang di depan kita teman-teman. Kalau kita ditolak ya sudah berlalu. Kalau kita closing besar juga ya sudah closing gitu teman-teman. Jangan euforia teman-teman. Kita tetap fokus apa yang ada di depan kita. Gitu. Sekian dari saya. Thank you.